Assalamualaikum Sobat Sejarah. Tahukah Anda, perang yang paling lama dan paling banyak menelan biaya untuk Belanda? Mari kita bahas. Perang Aceh merupakan perang yang paling lama dan paling banyak menelan biaya untuk Belanda. Pada abad ke-19, Aceh masih merupakan kerajaan merdeka. Pada Traktat London tahun 1824, Inggris dan Belanda sudah bersepakat untuk menghormati kedaulatan Aceh. Tetapi pada Traktat Sumatera tahun 1871, Belanda diberi kebebasan menaklukkan seluruh Sumatera termasuk Aceh. Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh takluk kepada Belanda. Sultan Mahmud Shah, penguasa Aceh, menolak tuntutan itu. Belanda mencetuskan perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Perlawanan Aceh di Masjid Raya dapat diatasi Belanda, tetapi Kohler tewas tertembak di depan masjid. Pasukan Belanda pun dapat ditahan, bahkan dipukul mundur. Serangan pertama Belanda pada tahun 1873 telah mengalami kegagalan. Desember 1873, Belanda kembali mengirim pasukan yang dipimpin oleh Van Swieten. Setelah terjadi pertempuran yang hebat, yang menelan banyak korban di kedua belah pihak, istana dapat dikuasai oleh pihak Belanda. Namun, Van Swieten tidak berhasil menawan Sultan. Sultan Mahmud Shah menyingkir ke Leungbata. Tidak lama kemudian, Sultan Mahmud Shah memimpin perang dari Leungbata, namun pada akhirnya ia terserang penyakit dan meninggal. Pemerintah dilanjutkan oleh putranya yang masih kecil bernama Sultan Muhammad Daud Shah. Dengan bantuan Dewan Perwakilan, di seluruh Aceh berkobar perang sabilillah. Ulama-ulama terkenal di antaranya Tengku Cuk Diktiro memimpin barisan melawan pasukan Belanda. Jenderal Pel yang menggantikan Van Swieten terbunuh di daerah Tunga Belanda, memagari daerah yang telah dikuasai dengan pos-pos penjagaan. Sebaliknya pasukan Aceh berusaha menerobos daerah itu. Tengku Umar memimpin perjuangan di daerah pantai barat, dan dengan didampingi oleh istrinya Cut Nyak Din, ia memimpin serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda yang akhirnya daerah sekitar Melabuh berhasil dikuasainya. Perang sudah berlangsung 10 tahun, tetapi Belanda baru berhasil menguasai daerah sekitar Kutaraja. Para pemimpin Belanda berpikir keras, mencari cara untuk mengalahkan Aceh secepatnya. Pemerintah menunjuk seorang ahli kebudayaan Aceh yang bernama Dr. Senok Hurgron untuk menyelidiki kehidupan masyarakat Aceh. Dengan nama samaran Abdul Ghaffar, ia berdiam di tengah-tengah masyarakat Aceh sambil mengamati dan menyelidiki kehidupan masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, Dr. Senok berkesimpulan bahwa sebenarnya Sultan Aceh tidak berkuasa seorang diri. Para panglima dan ulama harus diperhatikan karena rakyat Aceh sangat menghormati para ulama. Ia menasihati Belanda supaya bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan bersikap keras terhadap para ulama yang berperang. Sementara itu perang Aceh masih terus berkobar. Pimpinan utama Aceh ialah Tengku Umar dan Panglima Polim. Pada tahun 1893, Tengku Umar dan pasukannya menyeberang ke pihak Belanda. Tetapi 3 tahun kemudian, 1896, Tengku Umar meninggalkan Belanda dengan membawa persenjataan dan berjuang kembali untuk Aceh. Ia bergerak kembali di Aceh Barat dan gugur pada tahun 1899. Dalam suatu pertempuran di Melabu,
Pasukan Belanda kemudian dipimpin oleh Jenderal Van Heet. Ia mempunyai pasukan khusus bernama Barisan Marsose. Pasukan Belanda mengadakan gerakan besar-besaran di pedalaman Aceh. Tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerah kepada Belanda dan beberapa bulan kemudian Panglima Polim pun menyerah.